Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan hak guna usaha atau HGU oleh PT Perkebunan Nusantara 11 Jawa Timur. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, tim penyidik KPK masih terus memproses perkara ini dan pada saatnya ketika cukup pasti kami umumkan dan dilakukan penahanan terhadap para tersangka KPK karena hampir semua tersangka KPK pasti dilakukan penahanan ketika penyidikan cukup kecuali memang yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana hukum acara pidana. Sore hari ini hadir pimpinan Pak Alek dan juga Direktur Penyidikan Pak Asep. Nanti akan disampaikan poin perkembangan dari perkara dimaksud oleh Pak Alek dan setelahnya kami persilahkan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini dan perkara lain yang saat ini sedang diselesaikan penanganannya oleh KPK pada tahap penyidikan maupun penuntutan dan persidangan. Kami silahkan Pak Alek untuk menyampaikan beberapa perkembangan penanganan perkara dimaksud. Ya, oke. Terima kasih Mas Ali. Ya, saya sampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara menyangkut pengadaan tanah ya, oleh PT Perkebunan Nusantara. 9 atau 11 ini? 11 ya, salah tulis. Ya. Seperti biasa bahwa KPK menerima informasi laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan korupsi atau kecurangan di dalam proses pengadaan lahan untuk penanaman tebu di PT PN 11. Kemudian dari laporan masyarakat tersebut dilakukan telaah dan pencarian alat bukti lewat penyelidikan dan dari hasil penyidikan sudah dilakukan ekspos dan disepakati untuk menaikkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan dan pada hari ini kami akan mengumumkan 3 pihak sebagai tersangka yaitu saudara MC, ini Direktur PT PN 11 tahun 2016, kemudian MK, ini Kepala Divisi Hukum dan Aset PT PN 11 tahun 2016 dan MHK, ini Komisaris Utama PT KM. Kemudian untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka masing-masing selama 20 hari pertama, yakni MC dan MK terhitung mulai hari ini tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024. Sedangkan MHK terhitung mulai tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut, bermula dari adanya pengajuan surat penawaran lahan oleh Direktur PT KM pada Direktur PT PN 11 pada tahun 2016 perihal penawaran lahan seluas 795.882 meter persegi atau lebih kurang 79,5 hektar yang berada di Kecamatan Kejayaan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp125.000 per meter persegi. Atas penawaran tersebut, MC selaku Direktur PT PN 11 memberikan persetujuan dan disposisi untuk segera ditindaklanjuti dengan memerintahkan MK menyusun draft surat keputusan tim pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri oleh PT PN 11. Kemudian dilakukan kunjungan langsung ke lokasi oleh MC, MK bersama dengan beberapa pegawai pabrik gula dan diterima langsung MHK selaku Komisaris Utama PT KM. Dalam waktu singkat dan tanpa kajian mendalam kaitan kelayakan kondisi lahan, MC langsung memerintahkan MK untuk segera memproses dan menyiapkan pengajuan anggaran senilai Rp150 miliar. MC, MK, MHK menyepakati nilai harga sebesar Rp120.000 per meter persegi. Padahal merujuk keterangan kepala desa setempat, nilai pasar lahan hanya berkisar Rp35.000 sampai Rp50.000 per meter persegi. Atas perintah MC dan MK dibuatkan dokumen fiktif berupa laporan akhir kajian kelayakan lahan calon lokasi budidaya tebu PG Kedawung sebagai salah satu kelengkapan dokumen pencairan pembayaran uang muka termasuk pelunasan yang ditujukan pada divisi keuangan PT PN 11.
Dari hasil review dan pemeriksaan P2PK Kementerian Keuangan yang dikuatkan lagi dengan hasil kaji ulang litigasi oleh Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPI) dan hasil penilaian KJPP Sisko Cabang Surabaya yang menyimpulkan dan menyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar dan terjadi markup. Ya. MC juga tetap memaksakan dilakukan pembelian lahan walaupun fakta di lapangan diketahui persis yang bersangkutan dengan kondisi lahan memang tidak layak untuk ditanami tebu karena faktor keterbatasan lereng, akses, dan air. Selain itu ada uang sebesar 1 miliar yang dibagikan MHK ke berbagai pihak yang ada di PTPN 11 karena untuk mendukung kelancaran proses transaksi. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP akibat perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian PTPN atau kerugian negara senilai 30,2 miliar rupiah. Ketika tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sekian saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang telah membacakan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Pada prinsipnya hari ini KPK mengumumkan dan melakukan penahanan 3 orang tersangka dalam dugaan korupsi di PTPN 11 ini dan juga dilakukan penahanan sampai nanti 27 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK. Iya deh. Jangan ngumpet, bukan mentak ngumpet ini, buset deh. Gitu ya itu. Pak, gimana Pak pengadaannya Pak? Alat Pak. Mau masuk PS room ya? Nunduk-nunduk. Oke. Tangga.